Secara klimatologi, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah semi-arid dengan curah hujan yang rendah. Dalam kondisi jumlah penduduk yang terus bertambah dan meningkatnya kebutuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang bergerak lambat, maka ketahanan pangan dan gizi terus menjadi perhatian utama. Ketersediaan untuk musim tanam kita sebagai petani itu kita harus siapkan bibit itu di bulan Januari. Itu kita tanam di bulan Februari. Nah, itu padi. Musim untuk ubi kayu yang dia punya cara penanam dari pengalaman kami yang bagus itu, hujan mulai turun Oktober itu kita tanam memang sampai ke bulan seperti sekarang dia pembatang itu sudah bisa besar dan dia umbi itu isi bibit padi itu. Kalau ketika kita panen, kita sudah pisahkan memang ini benih yang untuk kita mau pakai lagi tahun akan datang. Waktu panen di sawah itu juga dia punya benih yang kita mau ambil itu buat tersendiri, tidak campur dengan yang dia punya yang banyak-banyak untuk mau makan minum itu. Nah, biasanya kita habis panen itu seperti padi, kita jemur selang 3 atau 4 hari. Kalau panas betul seperti ini, 4 hari kita jemur terus isi dalam karung. Kemudian kita simpan di dalam kamar yang sudah tersedia atau gudang yang sudah siapkan untuk kami simpan. Tapi kita bisa memang untuk mau pakai tahun depan, bisa memang mungkin 5 atau 6 karung. Kalau untuk padi, kita simpan untuk persediaan makan dan minum padi. Padi tahun kemarin dapat jual, tapi kita jual sebatas untuk ini saya cari tambahan obat pupuk, beli obat pupuk. Karena kita tanam ini skala kecil, dalam setahun itu ya ada tanam sekitar 50 ari, setengah hektar. Jadi kita jual separuh untuk cari tambahan modal untuk usaha. Kalau jagung itu kami di sini sistem jual mudah. Perubahan iklim merupakan salah satu resiko yang besar terhadap ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau gagal itu tergantung cuaca. Seperti tahun sekarang ini, hujan tahun ini jalan bagus, air full. Tapi sekarang lihat kita sudah mau panen ini, datanya angin kering tapi sekarang kalau kita lihat di sawah ini, tadi sampai tertidur. Itu hanya dia punya bencana. Kerentanan terhadap bencana alam dan gangguan mendadak lainnya dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah, baik bersifat sementara maupun jangka panjang. Macam ke tahun kemarin, padi, jagung, kacang-kacangan yang kita tanam itu semua hilang, rata. Kan datangnya banjir toh. Air turun dari gunung sana, dari kali sana datang ini tertimbun dan pasir tanah rusak parah. Nah, nanti kita kasih turun alat traktor itu, dan traktor itu yang kita bawa sendiri itu balik ulang tanah itu kasih rata, buat ulang pematang baru bisa tanam lagi. Perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi rumah tangga yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian. Karena kita lihat dari cuaca juga, kami sini lihat dari cuaca. Kalau cuaca seperti ini, agak barat kita, macam kayak kacang-kacangan sekarang, angin keras begini, kacang itu kurang. Kalau seperti mungkin padi gagal, kami lari ke jagung. Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi terkait dengan kekeringan yang berulang, mengingat iklim meningkat secara drastis, deviasi curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas perubahan iklim, peningkatan resiko hama tanaman yang berdampak negatif ke petani, membuat sulit bagi para petani untuk memperkirakan kalender pertanian dan berdampak pada rendahnya produksi dan produktivitas tanaman yang pada akhirnya akan mengganggu mata pencaharian petani secara keseluruhan. Wah, ada wering yang menyerang tanaman padi itu sampai ada yang gagal. Tanam kedua ini, itu baru kita bisa atur air. Cuaca juga sudah normal,
air juga sudah menurun, jadi kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Umumnya kalau musim panas berkepanjangan, ada juga yang gagal masalah sumber air. Tapi kalau kami di sini ada dekat dengan sumber air, jadi kami pakai mesin air. Berkaitan dengan tantangan tersebut, strategi adaptasi iklim dan pengelolaan air yang tepat menjadi suatu kebutuhan yang penting.